Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan membahas sebuah IM dari tin. Ini adalah tin C3. Harga IM ini di 689.000 ketika review ini dibuat. Dan kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. IM ini di cover garansi 1 tahun oleh PT GEM atau Global Exerindo Mandiri. Di video kali ini gue akan membahas mengenai tin C3 ini, terutama dibandingkan saudara-saudaranya yang udah pernah gue coba. Di sini ada tin C2 MechWarrior yang udah sempat gue review juga, sama ada tin T2 DLC. Jadi di sini gue akan meng-compare mengenai ketiga produk dari tin ini, tapi untuk spesifik detailnya gue pastinya akan bahas yang C3 ini ya, karena untuk kedua tin ini udah sempat gue review. Jadi langsung aja yuk kita mulai dari build quality dan desainnya. Tin C3 ini kalau kita lihat dari sisi desain, kalau buat selera gue paling suka desain di C3 dibandingkan T2 DLC maupun adiknya C2. Menurut gue desainnya nggak aneh-aneh seperti saudaranya, dan untuk materialnya memang dia bukanlah material yang premium yang dimiliki sama seperti adiknya C2. Meskipun C2 punya harga lebih murah, tapi untuk housingnya dia mempunyai bahan metal, sedangkan untuk C3 ini housingnya kayak masih berbahan plastik, tapi dia terlihat lebih mewah dan bagus untuk bahan plastiknya. Gue sendiri nggak masalah menggunakan housing bahan plastik kayak gini karena dia memang lebih ringan ya dibandingkan yang punyai bahan metal. Kemudian untuk fittingnya sendiri dia juga paling nyaman. Jadi C3 ini lebih nyaman dibandingkan adiknya C2 MechWarrior maupun T2 DLC. Jadi memang C2 MechWarrior sama T2 DLC kan secara desain dia lebih out of the box ya, lebih nggak umum. Sedangkan untuk C3 ini mempunyai desain lebih aman, tapi lookingnya pun terlihat lebih mewah karena dia dikasih kayak motif karbon gitu yang overall gue suka banget sama sisi desainnya. Kemudian untuk sisi kabelnya gue ngerasa build quality dari tin C3 ini punyai build quality kabel yang paling baik dibandingkan C2 maupun T2 DLC. Dia mempunyai silver cable dengan strand core-nya tuh ada 4. Kemudian material kabelnya ini berasa paling tebal dibandingkan saudara-saudaranya. Jadi kalau kalian pegang secara langsung, kabel C3 ini kayak kabel aftermarket ya. Sedangkan untuk tin C2 maupun T2 DLC ini kayak memang kabel bawaan pada IM di bawah 1 juta gitu. Jadi materialnya, kabelnya gue suka. Kemudian untuk jacknya pun di C3 ini udah menggunakan gold plated sama seperti saudara-saudaranya, tapi berbeda adalah housingnya ini mempunyai detail yang lebih baik karena berbahan kayak metal juga dan juga kayak berasa tebal dan kokoh aja. Jadi gue suka sama material kabel di C3 ini. Kemudian untuk pinnya sama-sama menggunakan dual pin sama seperti saudara-saudaranya. Jadi kalian mau tukar-tukar kabel, gue rasa nggak ada masalah di sini. Kemudian selanjutnya untuk drivernya dia menggunakan 10 mm dynamic driver dengan bahan PU plus LCP composite diaphragm. Kemudian selanjutnya untuk impedance sendiri dia ada di 32 ohm. Kayaknya sama-sama seperti saudara-saudara yang lainnya dan max powernya ada di 5 mW. Oke, sekarang gue akan masuk ke bagian sound quality-nya ya. Seperti biasa, sound quality itu subjektif. Apa yang gue sharing menurut pendapat dan opini dari gue pribadi. Jadi, di antara tin C2, T2 DLC, dan C3 ini, menurut gue C3 inilah yang paling berbeda signature dibandingkan T2 DLC maupun C2. C3 ini seperti yang kalian tahu ya, dia lebih menuju ke Harman Target Curve, yang dimana tipikal suaranya tuh akan lebih bermain aman bisa gue bilang. Dan dia mempunyai suara yang lebih warm dibandingkan saudara-saudaranya. Meskipun kalau kalian lihat dari curvingnya sendiri dia ada emphasize di bagian 10 kHz yang dimana di real life-nya itu membantu buat nggak ngasih efek too dark pada IM ini. Yang overall sih kalau kalian nanya ke gue suka dengan signature dari tin C3. Jadi di tin C3 ini secara treble, dia bukanlah tipikal treble yang extend, yang bright, tapi sebaliknya dia tipikal treble yang cukup mellow. Dari sisi extendnya pun masih cukup berasa detailnya terdengar baik tanpa bikin kalian merasa ear fatigue atau berasa tajam, enggak sama sekali. Jadi tipikal treble yang sangat aman menurut gue. Kemudian untuk vokalnya ini balik ke masalah selera. Kalau kalian tanya ke gue suka banget vokal yang ada di tin C3 melebihi saudara-saudaranya.
C3 ini memang bukanlah tipikal vokal yang paling natural, tapi dari sisi emosi vokalnya, gue ngerasa Tin C3 ini yang paling dapat buat genre yang biasa gue dengerin, seperti genre vokal-vokal jazz, kayak Norah Jones, Gentle Chamberlain, atau bahkan Tulus. Gue ngerasa vokal lagu-lagu tersebut lebih enak di C3 dibandingkan kedua saudaranya. C3 berasa lebih full body, lebih tebal vokalnya, tapi kalau kalian suka dengan vokal yang lebih natural dan sedikit lebih airy, mungkin kalian lebih suka di C2 ataupun di T2 DLC. Jadi balik lagi ke masalah preferensi. Untuk bassnya, kalau kalian basshead, kalian akan lebih cocok di C3 karena dibandingkan saudaranya, C3 lah yang paling berasa fun sisi bassnya. Deep bass-nya lebih dapat dibandingkan saudara-saudaranya, dan juga dia tipikal bass yang sedikit lebih boomy dibandingkan saudara-saudara. Jadi untuk musik-musik rock mungkin T2 DLC maupun C2 akan lebih match ya, lebih pas dibandingkan C3 yang decay bassnya akan sedikit lebih lambat. Tapi untuk musik-musik R&B, EDM, atau musik pop, di C3 ini berasa lebih fun dan lebih boomy dibandingkan saudaranya. Kuantitasnya pun berasa lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya. Tapi bass di sini bukanlah bass yang berantakan ya, karena dalam pengalaman gue mendengarkan IM ini, bassnya masih cukup terkontrol meskipun dia mempunyai kuantitas bass yang cukup besar. Yang berbeda kalau kalian dengerin dari C2 ke C3 adalah dari sisi teknikalitasnya, yang dimana di C2 dia mempunyai separasi yang cukup baik, tapi untuk 3D imagingnya sama sekali nggak bisa gua rasakan. Dan ketika gua switch ke C3, di C3 ini langsung berasa 3D imagingnya ada. Jadi memang untuk layeringnya mulai dari pemain drumnya sampai vokalisnya, itu tuh berasa kayak ada 3D depth-nya dibandingkan C2 yang masih one dimensional. Jadi untuk teknikalitasnya, C3 berasa lebih baik secara signifikan dibandingkan C2. Kemudian dibandingkan T2 DLC, dari sisi teknikalitasnya keduanya udah sama-sama baik ya. Gue sendiri nggak merasakan terlalu berbeda signifikan. Hanya untuk pinpointnya gue ngerasa di C3 sedikit lebih baik dibandingkan T2 DLC. Jadi peletakan instrumennya dia berasa lebih clear dibandingkan T2 DLC yang sedikit lebih berasa blur. Tapi overall untuk sisi clarity-nya mungkin T2 DLC sedikit lebih baik dibandingkan C3. Jadi overall mana yang lebih baik di antara ketiga IM ini balik lagi ke masalah selera. Kalau kalian suka dengan tipikal bass yang besar, yang fun, nyaman buat berbagai macam genre lagu, pendengaran dalam jangka panjang yang nggak bikin capek, mungkin C3 ini akan lebih cocok buat kalian. Tipikal IM yang menurut gua aman dan enak buat mendengarkan dalam jangka panjang. Kalau kalian suka dengan IM yang lebih natural, yang ngasih presentasi sedikit lebih lively di sisi vokalnya, T2 DLC maupun C2 akan lebih cocok buat kalian. Tapi overall, kalau buat gue di antara ketiganya, gue lebih suka di C3 dibandingkan kedua tin ini. Karena yang pertama, dari sisi fitting, C3 lah yang paling nyaman. Kemudian yang kedua, dari build quality kabel dan desainnya, gue sendiri paling suka di C3. Dan kemudian untuk suara, balik ke masalah selera, ada beberapa lagu yang lebih enak di T2 DLC. Ada beberapa lagu yang lebih enak di C3. Jadi keduanya menurut gue hanya sedikit berbeda signature, tapi sama-sama bagus karena gue sendiri cukup suka dengan suara yang dihasilkan dari produk-produk yang Tin keluarkan. Itu aja yang bisa gue share mengenai Tin C3. Sekali lagi kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you banyak kalau nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.